Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di podcast F5 Bercerita. Bersama saya Fani Olivia. Sekarang kita kedatangan tamu spesial kita, yaitu Bapak Guru BK kita, Guru BK kesayangan, Bapak Fadel Aziz. Selamat datang Bapak. Iya Fani, terima kasih Fani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Bapak Fadel. Ya udah, kita akan menanyakan bagaimana sih pengalaman Bapak menjadi seorang guru BK. Terima kasih ya Fani. Pengalaman Bapak sebagai guru BK, pengalaman pribadi ya. Iya Pak. Pengalaman pribadi Bapak sewaktu masa sekolah, Bapak sering dipanggil oleh guru BK. Dari SMP dan SMK. Bapak kebetulan sekolah di SMK. Pas di SMK itu, karena seringnya Bapak terpanggil orang tua, entah sumpah dari guru ini yang berlaku atau Allah menunjukkan jalan kepada Bapak. Bapak minatnya ke sejarah sebenarnya. Cuma gara-gara Bapak ada dibilang sama ibu di ruang BK, ini kata ibu tuh, Fadel, kalau misalkan Fadel jadi guru besok, ibu doakan Fadel jadi guru besok ya di ruang BK ini. Didoakannya Bapak sama ibu guru Bapak itu jadi guru. Ibu doakan Fadel jadi guru biar bisa Fadel menghandle anak yang seperti Fadel. Mungkin gara-gara sumpah ibu tuh atau Allah menunjukkan jalan, minat awalnya sejarah nggak terbuka pikiran ke sejarah tuh. Bapak ambil aja jadinya jurusan BK. Kayak gitu. Oh, jadi Bapak terinspirasi dari awal-awal sekolah masuk BK, terus di perguruan tinggi Bapak ingin menjadi seorang guru BK. Selama kuliah di BK, jurusan BK, apa yang Bapak rasain? Gimana perasaan Bapak? Perasaan Bapak gimana? Perasaan Bapak awal masuk kuliah jurusan BK, hari pertama, hari sebelum masuk, itu kan masa orientasi mahasiswa. Jadi tuh rasanya pengen cepat-cepat kuliah gitu. Sebab kan kalau ilmu BK ini ilmu yang menjuru ke psikologi dan bimbingan dalam belajar. Ilmu-ilmu psikologi dan bimbingan itu banyak terdapat sama Bapak dulu sebelumnya di lingkungan. Bapak sering-sering duduk-duduk sama orang tua, sama orang yang seumuran dan sama orang yang di bawah Bapak. Jadi sedikit banyaknya Bapak dapat ilmu psikologi di lingkungan itu. Jadi setelah masuknya kuliah di hari pertama langsung dibom sama dosen. Perkenalan sebentar langsung dibom dengan meresum materi-materi perkuliahan, contohnya materi psikologi, teori kepribadian. Dikasihnya satu materi, disuruhnya kita meresum. Jadi di internet dikumpulkan di minggu ke depannya. Oke lah, Bapak kerjain dari pertama. Sebab Bapak kebiasaan dari SMK, dari masa sekolah nggak ada ngerjain tugas. Di hari Senin, di hari pertama sampai di hari Jumat sampai hari kelima kayak gitu tugas semuanya meresum. Jadi gara-gara Bapak ngopi dan Bapak nggak mau rasanya nulis tuh, stres Bapak di hari Jumat tuh. Padahal di minggu ke depannya dari kumpulkan harusnya semuanya. Tentu belum ada Bapak kerjakan lagi. Gara-gara gak kebiasaan mencatat tuh stres jadinya. Dibilangnya sama teman Bapak, kamu kenapa gitu? Gak biasa kayak gini tugas di sekolah, kata Bapak kan. Gak apa-apa, kerjain aja, kayak nikmati aja lagi kan kita udah masuk di zona kuliah. Jadi pola pikir kita udah berubah lagi harusnya, kata teman Bapak kan. Oke lah, Bapak terima saran dari teman Bapak. Akhirnya Bapak jalani terus. Akhirnya keenakan nulis saja kerja Bapak lagi. Tugasnya tuh kalau di kuliah Bapak dulu, kebetulan tugas itu banyak ngeresum satu bawa bikin PowerPoint kayak gitu aja tugas kami setiap minggunya. Akhirnya keenakan jadinya. Apalagi tentang materi-materinya tuh tentang materi psikologi perkembangan. Bapak suka tentang psikologi perkembangan itu dengan teori kepribadian dan micro teachingnya, proses memberikan pengajaran kepada anak murid. Suka Bapak pelajarannya kayak gitu. Dan terlebih Bapak dari SD kan memang ya niat Bapak memang ya mau jadi guru.
cita-citanya. Gara-gara pas waktu SD itu ngelihat orang tua bapak kebetulan guru dia. Jadi setiap pagi pulang sore enak kayaknya kerja jadi guru tuh. Makanya sambil mencintai profesi jadinya lagi. Jadi bapak termotivasi dari sana. Bukan enaknya jadi guru itu pak. Yang nggak enaknya dia di guru itu apa pak? Yang nggak enak jadi guru? Yang nggak enak jadi guru itu apa? Kadang gini, konsep manusia lah kita contoh kita alihkan dulu ya. Manusia itu kan berbeda-beda pengalamannya per hari. Contohnya bapak dalam waktu satu hari ini apa yang bapak alami, kan mood bapak kan nggak sama dengan mood kalian. Pengalaman bapak kan dalam waktu satu hari itu kan berbeda dengan kalian. Jadi kalau kita seorang guru itu kita sebisanya menyimpan mood yang lagi nggak enak itu di depan anak murid kita. Misalkan kita lagi ada masalah di rumah atau kita lagi ada masalah dengan teman-teman atau di lingkungan. Tentu dengan adanya kita kerjanya jadi guru, kita handle anak-anak tuh tanpa kita kesampingkan lah mood kita yang nggak baik tuh. Kan dari permasalahan tadi kan Pak, apakah guru BK itu hanya menghandle anak yang nakal atau misalnya Pak kan Pak kayak guru BK, Pak takut ke BK nanti dibilang teman-teman ini gara-gara ada masalah. Apakah tugas guru BK hanya menghandle anak yang nakal atau bisa jadi di sekolah pribadi gitu Pak? Sekolah pribadi. Oke. Guru pribadi. Ya kayak gini ya konsepnya guru BK. Umumnya asumsi anak-anak atau asumsi orang luar, orang yang datang ke ruang BK pasti lagi ada masalah. Emang ada lagi masalah, cuma masalahnya nggak cuma masalah soal apa, nggak soal masalah bandel atau cabut atau yang sisi jeleknya, enggak. Karena ada masalah di dirinya yang belum bisa dia utarakan kepada teman-temannya atau kepada orang tuanya. Itulah gunanya fungsinya ruang BK itu. Cerita kita ke guru BK. Dan kami sebagai guru BK memegang teguh azas kerahasiaan. Jadi kalian jangan takut, kalian kalau misalkan kalian ada masalah, nggak ada tempat kalian bercerita, kalian bisa langsung ke ruang BK, nggak apa-apa, santai aja. Kayak gitu. Dan satu lagi, kalau ruang BK itu gak cuma untuk menghandle masalah-masalah kepribadian, masalah-masalah tentang anak-anak yang bandel, enggak. Satu lagi ada fungsinya guru BK itu mengadministrasikan atau merekap anak-anak yang berprestasi untuk diajukan kepada sekolah ke depannya. Contohnya Fani, ada bakat Fani yang kami lihat perkembangan Fani di selama sekolah. Ada bakat Fani ini kayak hobi membulu tangkis misalnya. Bisa kami sarankan nanti kepada kepala sekolah atau kepada pihak sekolah nanti. Ini Fani ini anaknya berbakat tentang bulu tangkis atau badminton kan. Misalkan ada kompetisi, bisa Fani diajukan membawa nama sekolah. Dan misalkan ada yang anak-anak berprestasi kayak nilai-nilainya yang bagus, bisa kami data nilai-nilainya nanti untuk memasuki jenjang lebih tinggi setelah tamat sekolah. Seperti masuk ke universitas kayak gitu. Jadi guru BK ini bisa sebagai tempat curhat pribadi juga kan Pak? Bisa. Nah, kan kita pikir kalau ke BK itu cuma ada masalah atau permasalahan di lingkungan sekolah. Nah, kan guru BK ini bisa sebagai tempat curhat pribadi ya Pak? Nah, Pak ini mau curhat nih, boleh ya Pak? Boleh. Boleh ya. Nah, kita lihat di fase-fase remaja sekarang ini banyak kegalauan di hidupnya Pak. Misalnya nih Pak, Ya. Pani galau gara-gara misalnya nilai Pani rendah, fisik Pani nggak baik, Pani jadi overthinking, mikir ini, mikir itu, mikir nggak bisa apa-apa, mikir nanti kan Pani mau masuk kelas 12, mikirnya nanti mau bisa nggak masuk SNBP gitu Pak, lulus perguruan tinggi, jadi Pani overthinking gara-gara itu. Jadi solusi mengatasi masalah tersebut apa ya Pak? Solusinya Oke, kalau soal mengatasi masalah dengan adanya overthinking dengan nilai pribadi. Kalau saran Bapak, nggak usah terlalu dipikirkan soal nilai. Karena kalau kita memikirkan tanpa kita bertindak, itu akan menjadi beban di pikiran kita. Jadi kalau otak kita berpikir terus tanpa adanya tindakan, badan kita ini ikut letih, rasa lelah jadi ujung-ujungnya drop dan ketiduran tidur, jadi nggak ada sia-sia jadinya kan.
Jadi kalau saran Bapak kayak gini, kalau misalkan untuk mengatasi masalah kayak gitu tuh, cari relasi kalian. Contohnya teman kalian, dekati teman kalian yang nilainya yang lumayan bagus atau yang di atas kalian nilainya. Kalian simak proses pembelajarannya tuh, kalian tiru. Gitu caranya. Pokoknya dibangun relasi sebaik-baiknya dengan teman dengan teman yang nilainya baik gitu. Begitu, dan kalian harus banyak literasi kalian harus diperbanyak di dalam kamar atau dimanapun kalian berada. Jangan hanya kalian nonton scroll yang kurang bermanfaat lah bagi dunia pendidikan. Contohnya video-video lucu kayak gitu kan. Memang itu ada gunanya untuk menghangat hiburan pribadi. Cuman kalau itu aja terus, mana waktu kalian untuk mengisi via otak kalian untuk belajar gitu. Jadi kalian ketika kalian diterpa masalah kayak gini, nilai kalian anjlok, kalian jangan salahkan yang lain, salahkan pola hidup kalian yang hobi scroll gitu. Kalau ingin mengatasi masalah dengan hal itu, kurangilah kegiatan yang merugikan diri sendiri. Contohnya scroll kayak gitu. Perbanyak literasi. Ya. Misalnya kan Pak, dalam seharian itu kita nggak ada kerjaan, terus kita scrolling. Jadi kegiatan positif apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan scrollingan tidak jelas itu? Kegiatan positif apa saja? Mengganti kegiatannya gitu. Kegiatan lain yang positif. Kalau Bapak pribadi mengatasinya dengan cara olahraga. Itu penting terutama. Nabi Muhammad aja nyuruh kita olahraga kan? Sebab itu Bapak asumsi Bapak kalau untuk olahraga itu kegiatannya sangat positif. Di samping kita mengontrol diri kita, mengurangi waktu scrolling kita bisa membentuk fisik menjadi lebih baik, dan kita bisa meningkatkan percaya diri kita lebih tinggi lagi. Nah, mengenai masalah scroll yang tidak jelas gitu kan Pak, waktunya kita kan maunya hiburan sebentar 5 menit, tapi kadang jadinya 5 jam ya Pak. Gara-gara niatnya cuma 5 menit, nggak kerasa udah 5 jam aja main HP-nya. Itu udah kebiasaan atau gimana tuh? Itu mungkin kebiasaan. Jadi ngubah kebiasaan itu gimana caranya Pak? Dua kali caranya kalau soal manajemen waktu itu kan. Kalau soal itu kan kebiasaan, sudah masuk kebiasaan itu. Ya, kebiasaan. Kalau kebiasaan itu harus kita bentengi diri kita, harus bisa kita membentengi diri kita dengan misalnya gini, Fani niatnya ingin scroll 10 menit, fotonya sampai 10 jam gitu ya. Kalau misalkan kita belum bisa membentengi diri kita secara pribadi, tolong kasih tugas alarm di HP. Misalkan kita kasih waktu batasi waktunya dengan alarm. Jadi bisa itu dari situlah kita belajar nanti membentengi diri kita sendiri. Dari batasi alarm itu beberapa hari Fani terapkan cara tersebut. Setelah itu kalau misalkan udah bisa tanpa alarm, batasi lagi diri kita tuh, dilatih, pokoknya dilatih tuh. Sebab kalau kebiasaan itu kalau misalkan dibiasakan bertambah biasa. Tapi kalau misalkan bisa diatasi, gak apa-apa diatasi. Membatasi diri itu memang harus perlu gitu. Membatasi diri kita. Nah, setelah berbincang-bincang bersama Bapak Fadel, kita jadi tahu bahwa tugas guru BK itu bukan hanya sekedar menghandle anak-anak yang nakal, tapi juga bisa untuk tempat curhat kita, membimbing kita ke jalan yang lebih baik. Apa yang tidak kita ketahui seperti tadi tentang waktu, kita harus bisa memanage waktu dengan baik. Tapi juga bisa untuk tempat curhat kita, membimbing kita ke jalan yang lebih baik. Apa yang tidak kita ketahui seperti tadi tentang waktu, kita harus bisa memanage waktu dengan baik. Banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dengan berolahraga. Misalnya lakukan kegiatan positif, menambah literasi, menambah pengetahuan. Nah, terima kasih kepada Bapak yang telah mau menemani kita pada podcast hari ini. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.